dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di Masjid Raya Sadilama ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini merupakan bukti nyata cinta kita, ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat wajib perintah Allah kita lakukan berjamaah, ini mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mendapatkan rahmat dari Allah SWT, diberi umur yang berkah, panjang, dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Kultum zuhur pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang 4 kelompok orang yang dilaknat oleh Allah. Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dabbaha li ghairillah wa la'anallahu man sabbu walidayhi wa la'anallahu man ghayyara manarul ardi wa la'anallahu man awa muhadisan. Artinya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, artinya menyembelih hewan tetapi bukan untuk Allah, atau tidak menyebut nama Allah. Kemudian orang yang mencaci kedua orang tuanya. Kemudian orang yang merubah tanda batas tanah untuk orang lain. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Keterangan singkat bahwa orang yang melakukan suatu amalan yang berdasarkan hadis tadi, menyembelih hewan tetapi tidak dengan menyebut nama Allah dan diperuntukkan selain juga Allah. Misalkan ada orang yang mau membangun suatu gedung, kemudian menyembelih hewan, kemudian diperuntukkan yang menjaga di lokasi itu agar nanti selamat dalam membangun gedung untuk kantor itu. Berarti ini bukan menyembelih, bukan karena Allah, tetapi karena sesuatu yang dianggap di situ adalah angker. Kemudian maaf, ini masih banyak orang yang selalu durhaka dengan orang tuanya, mencaci maki, bahkan membiarkan orang tuanya itu hidup sengsara. Ini masih banyak. Jadi kita hati-hati agar kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah, termasuk orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Ini dilaknat oleh Allah. Dan bapak-bapak termasuk kita ini punya anak. Kalau kita suka mencaci orang tua kita, anak-anak kita mungkin nanti juga akan mencaci kita. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian yang ketiga itu orang yang memindah tanda batas tanah, Pak. Dengan berdampingan dengan tetangga, tanah itu sudah jelas miliknya. Kemudian entah gara-gara apa, kemudian tanah itu bisa berubah. Yang tadinya hanya lebar itu 12 meter menjadi 12,5. Yang setengah meter ini dilaknat oleh Allah. Termasuk Pak yang kemarin yang matok laut, alhamdulillah dibongkar itu Pak, itu dilaknat oleh Allah. Karena itu laut milik negara, milik Allah sebenarnya. Itu juga dilaknat oleh Allah. Termasuk mengusir penduduk di Rempang kemarin, Pak. Dulu bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, itu dilaknat oleh Allah.
Kalau di dunia selamat, nanti di akhirat dia akan menderita. Dan bukan kabar burung ini Pak. Dulu di tempat saya itu ada orang yang meninggal, mau dikubur itu loh Pak, susah. Dimasukkan ke liang lahat susah. Akhirnya dipaksa. Ternyata setelah ditanya, gara-gara menambah batas tanah. Ini yang pertama. Kedua, orang pemabuk, peminum minuman keras itu kalau mati nanti susah untuk dimasukkan ke liang lahat. Maka mohon maaf, ini kita sebagai orang tua, kita ingatkan anak-anak kita jangan sampai ada yang menjadi bagian anak yang pemabuk, baik itu diminum langsung ataupun bentuknya seperti narkoba dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, orang yang melindungi, orang yang mengada-adakan perkara agama. Ini contohnya seperti ini. Rasulullah itu tidak memberikan contoh amalan yang di situ ada obral pahala. Contoh, puasa 1 hari di bulan Rejab itu sama dengan puasa 1000 tahun. Hadisnya tidak jelas, perawinya tidak ada. Hadis itu dikatakan maudhu, palsu. Kita hati-hati, tidak sembarangan ibadah itu pasti diterima oleh Allah. Jangan sing penting apik ngopor entuk, jangan sampai. Ziarah kubur Pak, itu awalnya dilarang, kemudian diperbolehkan karena iman umat Islam waktu itu sudah kuat. Tetapi saat ini salah persepsi Pak. Mau ziarah kubur, ngumpulkan banyak jamaah, cari bis, kemudian rame-rame datang ke suatu makam yang dianggap keramat. Di sana tidak mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu, tapi malah minta. Syirik, dilaknat oleh Allah. Makanya hati-hati. Tanya kalau misalkan diajak rombongan ziarah, mau ziarah kemana? Apa tujuannya? Harus jelas. Kalau tujuannya mengingat akhirat, monggo silakan. Atau hanya sedang mengingat perjuangan orang yang dianggap keramat itu, jangan sampai minta. Jadi kalau ada orang yang tahu orang itu mengada-adakan dalam perkara agama, membuat syarat baru, kita diam. Nah, kita termasuk orang yang dilaknat. Minimal mengingatkan. Kalau tidak mau, yang penting kita sudah mengingatkannya. Demikian kultum duhur yang dapat sampaikan. Ada 4 orang yang dilaknat oleh Allah ini, kita hati-hati. Terutama kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Punya tanah, yaitulah milik kita, jangan ditambah-tambah. Apalagi ngambil milik orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.